Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jannah dari jurusan Pendidikan Agama Islam UNIN 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Al-Jazari. Al-Jazari bernama lengkap Abu Al-Is Ismail ibnu Al-Razak Al-Jazari, yang lahir pada tahun 1136 di Diyarbakir, di tempat yang sekarang menjadi Turki, bagian tengah selatan. Ia adalah putra dari seorang perajin yang rendah hati. Kelahirannya berada dalam konteks masa kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan lokal serta efek Perang Salib. Al-Jazari bertugas sebagai insinyur untuk melayani penguasa daerah Arkurkis. Dinasti ini pernah memperluas kekaisarannya ke Suriah. Dalam perjalanan hidup Al-Jazari, bagaimanapun kekuatan Artukid berada di bawah kekuasaan dinasti Zagid, tetangga yang lebih kuat, dan kemudian masih oleh penerus pahlawan Muslim Saladin. Terlepas dari pergolakan Perang Salib dan hubungan yang bergolak antara kekuatan Muslim yang berbeda, kehidupan insinyur yang brilian dihabiskan dengan damai untuk melayani beberapa raja Arkurkis, untuk siapa dia merancang lebih dari 100 perangkat cerdik. Tidak seperti penemu Parkis lainnya. Pada masa itu, ia meninggalkan sedikit catatan tentang pekerjaan mereka. Al-Jazari memiliki hasrat untuk mendokumentasikan karyanya dan menjelaskan bagaimana dia membangun mesinnya yang luar biasa. Penemuan Al-Jazari memanfaatkan inovasi dan keilmuan yang ada selama beberapa abad era sebelumnya. Penemuan tersebut memanfaatkan sains dan kebijaksanaan dari budaya Yunani kuno, India, Persia, Cina, dan lainnya. Selama ekspansi cepat Islam di abad ke-7, para penguasa Muslim menaruh minat yang dalam pada pengetahuan tentang tanah yang mereka taklukkan. Mereka mengumpulkan manuskrip dan buku di Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Lembaga ini berkembang pesat di bawah Khalifah Abbasiyah di Baghdad pada abad ke-8 dan ke-9 sebagai perpustakaan dan akademik. Bersama dengan pusat-pusat lainnya, itu memainkan peran berdasar dalam kemajuan ilmiah dan ilmiah abad pertengahan selama zaman keemasan Islam. Seiring dengan filosofi kedoktoran, astronomi, dan zoologi, teknik mesin Muslim mencapai ketinggian yang luar biasa di tangan tokoh-tokoh luar biasa, termaksud trio penemu Persia abad ke-9, Banua Musa bersaudara. Mereka menerbitkan banyak karya, tetapi Al-Jazari kemungkinan besar dipengaruhi oleh penemuan mereka. Al-Jazari juga dipengaruhi oleh penemu non-Muslim seperti akhir abad ke-3, yaitu Apollonius dari Pergan, seorang geometris berpengaruh yang Al-Jazari puji dalam karyanya. Niat Al-Jazari tidak hanya untuk membangun warisan para penemu hebat ini, tetapi untuk menyempurnakannya. Rancangan mesin-mesin. Dalam buku Al-Jazari memuat penjelasan yang praktis dan mudah, misalnya jam, air mancur, robot musik, mesin air, dan mesin pengukur. Salah satu perangkatnya yang paling terkenal adalah jam air raksasa, yang menampilkan seekor gajah yang menggendong pengemudinya. Jam air sederhana ini telah digunakan di Mesir dan Babilonia
kuno. Tetapi penemuan rumit Al-Jazari dengan jelas mengungkapkan ambisinya untuk menyempurnakannya. Penemuan fantastik Al-Jazari lainnya yang menarik perhatian para sejarawan sains adalah robot. Ini dianggap sebagai robot pertama yang dapat diprogram dalam sejarah. Karya fenomenal tersebut mirip seperti kotak musik yang dirancang untuk memainkan lagu-lagu sebagai hiburan. Mekanisme kerja yang digunakan yaitu dengan menganimasi para tumor yang diprogram untuk memainkan ketukan secara berbeda. Alat ini kemudian menjadi mainan bagi orang kaya saat itu. Al-Jazari memahami kebutuhan untuk mempesona pelanggannya yang kaya dengan keajaiban terbarunya. Sebagai pengrajin dari latar belakang yang sederhana, Al-Jazari juga mengetahui apa saja kebutuhan sehari-hari. Ia merancang gadget yang digunanya untuk meringankan beban kerja orang-orang. Sekian pembahasan dari saya tentang Al-Jazari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.